Ini ketentuan. Bapak ini jangan marah. Pak, jangan marah. Saya mengingatkan daripada sebuah kengeyelan dari klan Pahlawi dalam rangka menaati aturan pemerintah pada masa pandemi. Tentunya kita ingat sebuah video yang viral di mana pada waktu itu pemerintah menerapkan berbagai cara aturan-aturan kepada masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 pada saat itu. Pemerintah melakukan segala upaya strategi. Ya, banyak sekali masukan-masukan pada waktu itu termasuk dari Partai Demokrat yang menginginkan Indonesia segera lockdown, tetapi strategi dari pemerintahan Jokowi kala itu tidak melakukan hal tersebut. Mereka, pemerintahan Joko Widodo, melakukan pembatasan, ya, melarang berkerumun, ya, kemudian membatasi interaksi antar sesama warga dan bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian juga ketika masyarakat di luar Jakarta ingin memasuki Jakarta atau masyarakat Jakarta ingin memasuki luar Jakarta, itu diterapkanlah suatu sistem di mana kendaraan-kendaraan yang membawa penumpang itu tidak boleh melebihi dari 3 orang. Jadi cukup 3 orang. Nah, pada waktu itu ya ada seorang Habib bersama keluarganya, itu entah masuk ke daerah mana, di mana aturan itu masih berlaku, namun ditabrak. Dengan kengeyelannya ditabrak. Jadi si Habib ini ya itu melakukan suatu acara ke sebuah daerah di mana aturan itu masih berlaku, membawa rombongan lebih dari 3. Jadi supirnya, anaknya, istrinya, kemudian 1 lagi. Nah, itu ditentang keras oleh pihak aparat Satpol PP dan juga keamanan-keamanan pengawal peraturan-peraturan COVID-19. Dari sini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita bahwa kengeyelan daripada Habib Pahlawi ini sudah bermunculan. Kemudian tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, kepada ulama kita, kepada Gus kita, Gus yang asli ya, sebagaimana seperti Gus Tuba, di mana dia pernah viral ya karena dianggap tidak sopan tingkah laku gerak-geriknya kepada sosok Habib di sebuah acara. Ya, kala itu saya tidak komentar. Ya, memang seperti itu karakternya Habib Gus Tuba. Gus Tuba memang karakternya seperti itu. Jadi karakter yang misalkan dilihat dari segi postur tubuh, tingkah laku, kelihatan sombong belum tentu. Tapi dihujat habis-habisan oleh Indonesia itu Gus Tuba itu. Nah, sekarang terbukti bahwa memang Habib ya, memang harus diperlakukan sebagaimana Habib yang melanggar aturan pada COVID-19 masa pemerintahan Joko Widodo, dan Habib yang harusnya diperlakukan sebagaimana Gus Tuba memperlakukan para Habib tersebut. Sekarang harusnya seperti itu. Pemerintah juga harusnya lebih tegas. Jadi Pak Prabowo jangan seperti macan ompong. Majelis Ulama Indonesia ya saya tidak berharap lebih lah. Karena Majelis Ulama Indonesia pimpinannya itu sangat dekat dengan Habib Pahlawi. Jadi MUI menggunakan Habib Pahlawi ini sebagai motor untuk kapanpun mengancam pemerintah.
kapanpun mengobrak-abrik Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi bukan hanya dikerumuni oleh Muhyiddin, MUI itu malah justru menggunakan Habib Baklawi ini untuk menyerang pemerintah. Ya, kembali lagi kepada Habib yang adu cotos ya dengan Satpol PP pada masa pandemi itu. Bagaimana videonya ya? Mari kita tonton videonya. Ini juga muatannya 5, tidak boleh Pak. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Bapak seorang Pak sini. Malu. Malu Pak. Malu ya. Biarkan malu saya. Mundur. Loh. Bapak mundur Pak. Bapak tidak malu. Bapak. Pak, ini ketentuan. Ketentuan. Bapak ini jangan marah. Pak, jangan marah. Ini aparat ini Pak. Ini aparat. Bapak setting viral kan setting. Sini jangan. Setting. Bapak yang mentang-mentang. Iya. Pak, jangan mentang-mentang Pak. Kayak gitu warga Bapak. Jangan mentang-mentang Bapak. Ya maaf. Setting. Bapak yang mentang-mentang. Iya. Pak, jangan mentang-mentang Pak. Kayak gitu warga Bapak. Jangan mentang-mentang Bapak. Ya maaf. Ini dipotong siap gimana sih Pak? Itu memang aturan Pak. Loh. Salah Pak, sama yang mundur. Salah Pak. Pak, tolong Pak. Boleh Pak. Bapak memang aturan gini Pak. Monggo silakan balik aja. Bukan kurang ajar Pak. Maaf. Ya. Apa hubungannya? Ubah kok. Pak, tolong ya. Harganya betul Pak. Kita. Udah, coba dari luar kota dikasih tahu betul-betul. Biar dari Polda lebih tahu sebenarnya aturan. Benar, dari petugas. Bapak dari Polda lebih tahu mestinya aturan. Ya, saudara sebangsa setanah air, jelas ya bagaimana keturunan Yahudi Askenazi ini mempunyai pola pikir yang begitu ngeyel. Ya. Begitu keras, tidak bisa taat kepada negara, padahal mereka ini hidup di Indonesia, harusnya taat kepada pemerintah selagi pemerintah tidak menyerukan kepada kezaliman, menyerukan kepada kemungkaran. Ya, pada waktu itu Pak Presiden Jokowi menahkodai pemerintahan, menahkodai suatu negara, ya saya lihat tidak adalah menyeru kepada kezaliman, kemungkaran. Beda mungkin sekarang, meninggalkan jejak-jejak seperti PIK 2 yang ada di Banten, Jawa Barat, menjadi pro kontra yang perlu masih dikaji. Saya sendiri ya melihatnya ya kalau itu ada positif dan ada negatifnya. Nah, kemudian saudara sebangsa tanah air, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada pemimpin. Nah, ini apakah Quran yang jelas perintahnya ini tidak dipakai oleh Habib Baklawi yang tadi itu? Sudah tahu pada masa pandemi, pemerintah yang lebih tahu kebijakan apa yang mau diterapkan, kebijakan apa yang mau dilaksanakan untuk menekan sebisa mungkin COVID-19 supaya tidak menyebar kemana-mana. Ini ada seorang yang ditokohkan oleh kelompok mereka dan Muhyiddinnya menayangkan suatu contoh untuk melawan kepada peraturan. Ini contoh-contoh kecil. Ya, banyak sekali Habib-Habib yang melawan aturan-aturan pada masa COVID-19. Paling ngeyel itu, kelompok itu paling ngeyel. Paling ngeyel itu kelompok Habib Baklawi pada zaman COVID-19 itu. Belum lagi Bahar Smith. Sudah ditangkap, dikeluarkan, keluar dari penjara, ceramah lagi, mengundang kerumunan lagi. Belum lagi Imam Jumbonya. Ceramah maulid, mengundang kerumunan lagi.
semua aturan ditabrak, tidak memperdulikan nasib masyarakat dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi virus corona. Apalagi ini katanya ya, menurut beberapa platform berita itu ada lagi virus di Cina. Jangan sampai Khabib Baklawi itu menabrak sebagaimana yang pernah dilakukan oleh klan mereka pada zaman COVID-19. Benar-benar harus ditentang keras. Ya, perlu kita pahami lah, bahwa selagi pemimpin itu tidak menyeru kepada kemaksiatan, kezaliman, apalagi kita mempunyai Pancasila, di mana keyakinan-keyakinan itu merdeka di tanah ini, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Kecuali ada sebuah ketidakadilan dalam kebijakan sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh pemimpin tetapi tidak dilakukan. Satu contoh yang sedang pro kontra, Big 2, ya mungkin bisa kita mengkritik, tapi dengan bil hikmah. Ya, kita ingatkan pemerintah, kalau memang itu tidak adil, kenapa di situ tidak ada masjid, kenapa di situ banyak suara-suara dari penduduk-penduduk bahwa tanahnya dibeli dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga mahal. Ya itu memang penting. Kalau memang itu salah pemerintah dalam kebijakan, ditegakkan. Ya. Namun dalam sisi lain, aturan-aturan yang lain pemerintah ya ditaati selagi tidak menyuruh kepada keburukan.